Bab 531, Stadion. Nama, Sistem Bintang Ilahi. Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Wu Jie mendengar ini, dia segera berubah menjadi ekspresi yang tidak menyenangkan, dan berkata, "Jangan meremehkan orang, Zhao tua. Aku tidak nyaman yang kamu katakan. Jangan memandangku gendut, saraf motoriku benar-benar kelas 1. Sebenarnya ayahku sangat suka menonton pertandingan basket. Jadi aku sering menontonnya di rumah. Aku pikir itu hanya tentang berat badanku bahwa aku akan bermain di bawah ring. Itu bagus. Aku bisa menjadi cadangan untuk bos." Lu Zikuan tidak bisa menyembunyikan senyumnya, "Gendut. Jangan salahkan saudaraku, aku tidak terlalu percaya padamu. Tentu saja, jika kamu ingin bermain basket, berat badan tentu bukan masalah, tetapi yang terpenting adalah kamu tidak cukup tinggi. Center adalah pria besar, tubuh besar, aku melihatnya, bahkan jika aku tidak bisa bertarung, hanya berdiri di sana dan menutupi topimu itu mudah. Kamu hanya memiliki keuntungan berat badan saat ini. Di masa depan, jika aku datang ke lapangan dan ditutupi oleh orang lain, aku khawatir itu akan sangat merusak kepercayaan dirimu." Song Ziwen juga menyela, gemuk. "Bermain sebagai center, tidak semudah itu. Meskipun kamu tidak perlu berlari seperti striker, kamu harus bisa meningkatkan kecepatan. Semua orang telah melihat berat badanmu, jika kamu bermain sepanjang pertandingan, itu akan sangat menuntut fisik. Aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Jika kehabisan gerak, aku khawatir kami tidak ingin meregangkanmu di atas tandu. Tidak sesederhana itu. Hahaha." Semua orang di sekitarku mendengar ini tertawa bersama. Tan Xiaonan mengerutkan kening dan berkata, "Oke. Baiklah. Bisakah kalian mengatakan sesuatu yang bagus?" "Baiklah." Masing-masing terlihat seperti terong beku, tidak ada dari mereka yang terlihat seperti pria. Orang-orang kali ini, Wu Jie mengajukan diri untuk mendaftar kompetisi, dan kamu memecahkan gong lagi dan mengatakan bahwa mereka gemuk. Bagaimana dengan yang gemuk? Setidaknya Wu Jie memiliki keberanian untuk melemparkanmu 100 jalan. Aku lihat Wu Jie ikut lomba, tidak ada masalah. Yang lain tidak berkata, setidaknya itu membuktikan bahwa Wu Jie punya peran dan dia adalah seorang pria, jauh lebih baik darimu. "Qian, apa kau bilang aku benar?" Su Qian mengangguk dan berkata, "Menurutku tubuh Wu Jie bukanlah masalah besar. Kompetisi ini terutama tentang partisipasi, terutama berdasarkan ketekunan dan tekad. Wu Jieming tahu seperti apa tubuhnya, dan dia punya keberanian untuk mewakilinya. Ketika kelas kita mengikuti lomba ini, kita bisa melihat bahwa dia adalah orang yang sangat berani. Semua orang seharusnya mendukungnya saat ini, menyemangatinya, tidak boleh meragukannya, menertawakannya. Wu Jie, jangan khawatir, tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, aku dan Xiaonan harus mendukungmu." Ketika para gadis di aula mendengar ini, mereka berkata serempak, "Wu Jie, kami semua mendukungmu. Ayo serentak." Tentu saja, itu juga membuat wajah Wu Jie menunjukkan sedikit sentuhan. Meskipun masalah perangkat kerasnya sendiri memang umum, tetapi seperti yang dikatakan Tan Xiaonan dan Su Qian, lalu apa yang terjadi? Siapa yang menetapkan bahwa orang gemuk tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan basket? Kali ini saya harus mendaftar. Wu Jie memikirkan hal ini dan berkata dengan lantang, "Terima kasih semuanya atas dukungan Anda kepada saya. Bagi saya, sejujurnya, saya sedikit lebih gemuk. Tetapi kegemukan bukanlah alasan untuk menghentikan saya menjadi pemain basket. Terus terang, saya terlihat lebih baik daripada mereka yang terlihat. Bagi orang yang kurus tetapi sebenarnya memiliki hati yang gemuk, saya masih harus jauh lebih kurus." Semua orang berkata ya. Hehehehe. Para gadis di aula mendengar ini dan tertawa pada saat yang sama, berkata serempak, "Ya." Ketika anak laki-laki melihat ini, mereka memiliki mata besar dan mata kecil. Dibandingkan dengan kepekaan anak perempuan, anak laki-laki lebih pragmatis. Tubuh Wu Jie bukanlah lemak biasa, dia sudah sangat kelebihan berat badan. Saat ini, itu memang masalah besar. Namun sekarang Wu Jie, yang lebih pandai bicara daripada tubuhnya, telah mendapat dukungan bulat dari para gadis, dan momentumnya secara resmi setinggi langit. Saat ini, saya khawatir jika ada yang menunjukkan sedikit nada skeptis, mereka akan segera menjadi sasaran kritik para gadis, jadi jangan mencari masalah sekarang. Setelah Wu Jie bergabung dengan tim,
tim tersebut secara resmi terdiri dari 6 orang. Setelah itu, tidak ada yang bertanya lagi tentang bergabung dengan tim. Kaidong berkata, karena pemilihan tim dan pemain pengganti tim kita sudah siap. Mari kita cari waktu dan berlatih. Oleh pemimpin regu, kapan Anda pergi ke kantor pengajar untuk mendapatkan kunci aula basket? Jika memungkinkan, mari kita potong pisau dan minta cuti dari Guru Lee. Ketika saya belajar di malam hari akhir-akhir ini, pergi ke aula basket berlatih itu dapat dianggap sebagai persiapan sementara sebelum pertandingan. Petik 2. Zhang Yu mengangguk dan berkata, tidak masalah. Saya akan meluangkan waktu untuk mengambil kunci dari kantor urusan akademik sebelum kelas. Sore harinya, Zhang Yu pergi ke kantor urusan akademik, dan menemukan guru kantor urusan akademik yang mengelola semua kunci sekolah, dan mendapatkan kunci gedung olahraga. Menurut peraturan sekolah yang relevan, jika kepala sekolah mengangguk dan setuju, kunci gedung olahraga tidak dapat diberikan kepada siswa untuk dikelola. Namun saat ini, Zhang Yu dapat dikatakan sebagai selebritas yang dipimpin oleh sekolah, dan popularitasnya di kantor urusan pengajaran diketahui semua orang dan tidak seorang pun mengetahuinya. Tentu saja guru yang mengetahui kunci itu tahu siapa Zhang Yu, jadi dia hanya bertanya dan memberikan kunci itu kepada Zhang Yu. Tentu saja, pada saat yang sama, saya diinstruksikan untuk bertanggung jawab membersihkan gedung olahraga selama digunakan. Setelah Zhang Yu setuju, ia berhasil memperoleh kunci gedung olahraga, dan kemudian memimpin kelas 9 kelas 2 untuk menemui Menteri Olahraga Song Hao. Ia berencana untuk meluangkan waktu untuk mengatur pertandingan basket. Song Hao tidak ada di kelas, Zhang Yu harus meninggalkan pesan kepada teman-teman sekelasnya, membiarkan Song Hao pergi ke serikat mahasiswa untuk mencari mereka sendiri besok pagi, dan kemudian berbalik. Setelah sekolah pada sore hari, beberapa anggota tim basket ke-12 makan malam bersama dan kemudian datang ke gedung olahraga bersama untuk berlatih. Gedung olahraga sekolah menengah pertama nomor 1 adalah bangunan penting di sekolah, yang diinvestasikan oleh sekolah menengah pertama nomor 1 sebagai tanggapan atas inisiatif negara untuk mempromosikan jaminan ganda pembelajaran dan olahraga. Meskipun gedung olahraga adalah tanah publik sekolah, gedung ini jarang digunakan. Kecuali untuk beberapa kegiatan berskala besar, bahkan penggunaan sesekali, gedung ini pada dasarnya digunakan oleh tim basket universitas sesekali, sebagian besar waktu pada hari kerja terkunci. Para siswa SMP pertama juga menyampaikan ketidakpuasan mereka dengan penggunaan gedung olahraga sekolah, tetapi sekolah juga memiliki ide-idenya sendiri. Ide utama sekolah adalah untuk mencegah penggunaan gedung olahraga yang berlebihan, yang menyebabkan percepatan penuaan peralatan dan lapangan di gedung olahraga, dan meningkatkan biaya operasional sekolah, hanya peraturan ketat yang relevan yang telah ditetapkan. Faktanya, untuk sekolah utama seperti SMP nomor 1, setelah gedung olahraga dibangun, gedung itu terutama untuk dipajang, bukan untuk digunakan siswa. Jika siswa ingin menggunakannya, lapangan plastik di taman bermain berkualitas baik, dan rak basket serta olahraganya sama. Tidak perlu menggunakan lapangan stadion, yang menghabiskan listrik dan air limbah, dan mengatur orang untuk mencari nafkah. Jika Anda kehabisan uang, Anda perlu memperbaiki dan menghabiskan uang. Beberapa orang di Zhang Yu tidak sepenuhnya baru di stadion. Ketika kelas 12 berpartisipasi dalam pertunjukan pelatihan militer terakhir kali, tempat latihan yang diatur oleh sekolah adalah gimnasium. Beberapa orang sangat jelas tentang fasilitas di gimnasium. Begitu Su Yiming memasuki gimnasium, dia segera mengubah ekspresi kegembiraannya. Dia berlari ke Kai Bin terlebih dahulu, mengeluarkan bola basket dari tas, menepuknya, dan buru-buru bergegas ke rak basket. Tangan yang bersemangat melemparkan bola basket ke arah ring. Baginya yang hanya bisa bermain basket di lapangan pada hari kerja, kegembiraan memiliki kesempatan untuk bermain di tempat profesional yang begitu besar adalah pertama kalinya Su Yiming mengalami sejak dia menyukai bola basket. Ada bola basket, bang, menghantam tanah di dalam lobi gedung olahraga, mengguncang tanah di sekitarnya. Wu Jie melihat sekeliling dan berkata, aku tidak pernah menyangka gedung olahraga di sekolah kita biasanya cukup bersih. Berbicara tentang itu, dia menoleh ke Kai Bin dan berkata, Lao Kai, bukankah kamu dari tim sekolah? Apakah tim sekolahmu biasanya tidak menggunakan gedung olahraga? Bagaimana bisa begitu bersih di sini? Kai Bin mendengar sebuah pidato dan membuat ekspresi terdiam, berkata, terlalu aneh bagimu untuk bertanya. Tentu saja, beberapa orang sering membersihkannya.
Dan kami menggunakannya, tentu saja kami membersihkannya. Namun pada kenyataannya, kami tidak banyak menggunakannya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di sekolah kami. Dari pagi hingga malam, aku hanya tahu cara belajar dan berlatih sedikit waktu. Sekarang aku akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi. Tim basket tidak banyak beraktivitas akhir-akhir ini dan aku sudah lama tidak ke sini. Namun setelah ujian akhir, menurut aturan yang biasa, kota kami akan menyelenggarakan pertandingan basket remaja selama liburan musim panas setiap tahun. Ketika liburan berakhir, tim basket akan berlatih ulang dan kemudian bersiap untuk pertandingan basket siswa sekolah menengah kota. Mengapa sebelum ujian masuk perguruan tinggi, 1 atau 2 kelas akan menjadi tuan rumah pertandingan basket di sekolah? Sebenarnya, itu untuk tim untuk mencari pemain baru setelah lulus kelas 3. Jika pemain kelas 3 lulus, kelas 2 dan kelas 1 tidak efektif, sekolah kami takut mengumpulkan 12 pemain. Akan berjuang. Petik 2. Wu Jie berkata, "Oh, berani mengatakan tim basket kita tidak setinggi yang terlihat. Ngomong-ngomong, Kai, bagaimana tingkat basket sekolah kita secara keseluruhan?" Kai Bin membuat ekspresi tak berdaya, berkata, "Tidak bagus. Sebenarnya, olahraga selalu menjadi titik lemah sekolah kita, sepak bola dan basket, dan sekolah kita adalah level terendah di kota. Dalam kasus saya, itu adalah tempat pertama dalam tim. 6 orang, apakah Anda berpikir tentang seberapa bagus tingkat keseluruhan sekolah kita?" Petik 2. Tidak, Lao Kai. Jiang Sui berkata dengan ekspresi terkejut, dan berkata, "Bukankah bola basketmu bagus? Kamu biasanya bermain 2 lawan 2, hampir melihatmu bermain sendiri. Kamu masih miskin, dari." Kai Bin tersenyum dan berkata, "Kalian belum melihat seorang master. Bukan karena level bola basketku tinggi. Itu karena level bola basketmu terlalu rendah. Tinggi, berat, dan kecepatanku pasti jauh lebih darimu. Memukul beberapa dari kalian, tentu saja. Itu mudah dan sederhana. Tetapi jika kamu mengubah seseorang yang melebihiku dalam hal tinggi, berat, kecepatan, dan respons, maka itu tidak mudah. Kamu tidak ingin memikirkannya, levelku hanya pemain pengganti untuk tim bola basket sekolah. Dan tim bola basket sekolah kita juga merupakan level terendah di kota ini. Bayangkan bagaimana level bola basketmu sekarang." Wu Jie mendengar ekspresi terdiam, dan berkata, "Lao Kai, itu yang kamu maksud. Kelas kita sekarang adalah yang terbawah di sekolah. Dengan kata lain, apakah itu yang terbawah di sekolah menengah kota?" Ketika beberapa orang di sekitar mendengar ini, mata mereka hampir besar dan mata mereka kecil. Kai Bin tersenyum pahit dan berkata, "Aku tidak mengatakan itu. Tetapi aku merasa bahwa meskipun kelas kita tidak berada di dasar sekolah, itu hampir di dasar sekolah. Bagaimanapun, semua orang sedikit siap secara mental. Jika kita dilecehkan oleh orang lain dalam permainan ini, itu normal, dan tidak perlu terlalu berkecil hati. Penting untuk berpartisipasi. Beberapa orang di sekitarku memiliki mata besar dan mata kecil." Pan Jianfei berkata, "Aku tidak menyangka bola basket kita bermain begitu buruk. Aku pikir aku berada di 4 besar." Ketika Kai Bin mendengar ini, dia membuat ekspresi terdiam, dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Kita semua malu menjadi 4 besar di kelas 1. Di kelas 2, kita bahkan lebih pusing." Zhang Yu berkata, "Oke. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, itu sama bagi kita. Jika kamu tidak bertarung, kamu secara alami tidak akan takut." Wu Jie berkata, "Itu masih dominasi bos. Saya mendukungmu." Kai Bin juga berkata, "Pemimpin regu benar. Orang yang kalah tidak kehilangan momentum. Baiklah saudara-saudara, mari kita bekerja sama." Selama pembicaraan, Kai Bin mengulurkan tangan, dan semua orang mengulurkan tangan. Pada saat yang sama, Su Yiming, yang sedang bermain, juga dipanggil kembali. Beberapa orang berteriak serempak, "Ayo!" Setelah beberapa orang saling bersorak, Su Yiming, Jiang Sui dan Pan Jianfei berlari untuk bermain bersama. Kai Dong menatap Zhang Yu dan berkata, "Pemimpin, apakah kamu mengerti aturan bola basket?" Zhang Yu berkata, "Tahu sedikit. Tapi tidak banyak. Ketahuilah bahwa ketika Anda ingin bergerak, Anda harus menembak bola. Anda mendapat 2 poin di dalam lingkaran dan 3 poin di luar lingkaran. Sisanya tidak tahu banyak, terutama keranjangnya. Apa itu pelanggaran? Dan saya sama sekali tidak mengetahuinya." Kai Dong menatap Wu Jie lagi. Wu Jie berkata,
saya sering menonton pertandingan basket. Saya mengerti aturannya, tetapi mereka adalah pemain tingkat rendah dan dapat melihat atau tidak bermain. Kaidong mengangguk dan berkata, sebenarnya, basket sangat rumit. Ini terutama untuk melatih beberapa gerakan dasar, seperti menggiring bola, layup, jump shot, three-pointer, dan bertahan. Selama keterampilan dasar itu solid, menggiring bola dan tingkat keberhasilan operan, sisanya, secara bertahap akan menjadi mahir setelah latihan yang lama. Tunggu sebentar, saya akan pergi ke ruang utilitas terlebih dahulu, dan kemudian mengambil 2 bola basket. Saya akan mengajari Anda cara menggiring bola terlebih dahulu. Petik 2. Kaidong tidak mengatakan apa-apa, berlari ke ruang utilitas, mengambil 2 bola basket, menyekanya dengan lap, dan kembali ke kedua sisi Zhang Yu. Kaidong menyingkirkan salah satu bola basket terlebih dahulu, lalu memegang yang lain, dan berkata, untuk pemula. Pelajaran pertama adalah menggiring bola. Karena dalam aturan bola basket, pemain tidak dapat berlari sambil membawa bola, dan mereka harus terus-menerus menepuk bola jika ingin bergerak. Bola basket hanya dapat bergerak terus-menerus. Ini adalah aturan dasar, saya yakin Anda semua mengetahuinya. Dalam beberapa hari ini, mungkin agak sulit bagi level bola basket Anda untuk mencapai titik di mana Anda dapat menggiring bola dengan lancar tanpa membuat kesalahan. Namun, apapun yang terjadi, kita tetap harus memulai dari latihan dasar selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, Anda dapat mencapai raket tanpa membuat kesalahan. Kaidong secara singkat memperkenalkan persyaratan pelatihan dasar Zhang Yu dan Wu Jie, lalu mulai menjelaskan secara rinci beberapa detail dan persyaratan tentang cara menggiring bola. Kaidong juga merupakan pemain reguler tim basket sekolah. Dia sangat suka bermain basket di hari kerja. Mungkin level Kaidong yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada pemain basket profesional. Namun, dibandingkan dengan pemain pemula seperti Zhang Yu dan Wu Jie yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan basket, mereka masih jauh lebih baik. Sementara Kaidong terus membanting bola basket, dia juga menjelaskan kepada keduanya persyaratan menggiring bola. Misalnya, detail keadaan jari, pusat gravitasi tubuh, titik jatuh bola, dan ritme menggiring bola yang diperlukan pada kecepatan yang berbeda dijelaskan kepada 2 orang secara rinci, dan demonstrasi gerakan dasar juga dilakukan. Zhang Yu mendengarkan dengan sangat saksama. Dia tidak menggunakan keterampilan untuk mempelajari basket kali ini, karena itu akan terlalu sederhana. Sebaliknya, kegembiraan belajar harus hilang. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yu mengambil langkah serius untuk mempelajari suatu keterampilan. Kaidong awalnya ingin Zhang Yu dan Wu Jie menghabiskan seluruh waktu mereka malam ini untuk membiasakan diri dengan dasar-dasar menggiring bola. Karena menurut pengalaman Kaidong, orang yang bahkan tidak bisa menggiring bola dasar mengatakan bahwa jika dia ingin bermain dalam pertandingan basket, itu bukan permainan, itu hanya disalahgunakan. Yang tidak diharapkan Kaidong adalah bahwa Zhang Yu dan Wu Jie hampir pada saat yang sama dalam bola basket. Pada awalnya, gerakan teknis keduanya tidak sesuai standar. Sekilas, mereka adalah pemula basket yang khas. Saat menggiring bola, pusat gravitasi dan ritme tidak terlalu bagus. Ketika bola ditukar antara tangan kiri dan kanan, bola sering terlepas dari tangan, yang sangat lucu. Kaidong harus terus-menerus bersaksi tentang kekurangan gerakan teknis kedua orang itu, berusaha membuat kedua orang itu menyelesaikan dribble sesegera mungkin. Seiring berjalannya waktu, gerakan Zhang Yu dengan cepat mulai terlihat lebih mirip, dengan semakin sedikit kesalahan. Meskipun Wu Jie juga telah membuat sedikit kemajuan, jelas bahwa ada kesenjangan tertentu antara tingkat kemahiran Zhang Yu dan Zhang Yu. Hal ini mengejutkan Kaidong. Kaidong melihat sebentar, dan menemukan bahwa dribble Zhang Yu memang menjadi semakin standar. Bola basket mudah ditepuk di tangan kiri dan kanan. Sepertinya dia tidak baru saja menyentuh bola basket. Hal ini membuat Kaidong sangat terkejut. Ketika Kaidong melihat Zhang Yu mengganti bola basket dari satu tangan ke tangan lainnya, dia tiba-tiba berkata, "Pemimpin, apakah kamu pernah bermain basket sebelumnya?" Zhang Yu yang sedang menggiring bola menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah bermain. Ini pertama kalinya aku bersentuhan dengan bola basket. Kenapa tiba-tiba kau menanyakan ini?" Kaidong berkata, "Oh, aku hanya bertanya. Kurasa kau pandai menggiring bola sekarang. Kupikir kau pernah bersentuhan dengannya sebelumnya. Sekarang sepertinya kemampuan atletik pemimpin regu itu tinggi, saraf motorik dan memori motoriknya sangat kuat."
Sekarang kau telah mencapai level menggiring bola yang bagus dengan beberapa tangan ini. Zhang Yu mendengar senyuman, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, Zhang Yu sangat jelas tentang dirinya sendiri. Mengandalkan kenyamanan sistem, kondisi yang sangat baik, dan penambahan beberapa keterampilan pada fleksibilitas tubuh. Untuk saat ini, itu hanyalah dasar dari pembelajaran bola basket. Bagiku, itu pada dasarnya mudah saja. Wu Jie, yang juga menggiring bola dengan pinggang rendah, mendengar kata-kata itu, Lao Kai. Lihat bagaimana aku menggiring bola sekarang. Apakah itu tidak mencapai level yang sama dengan bos? Kai Dong mendengar ekspresi tak berdaya dan berkata, kamu jauh lebih buruk daripada monitor. Tindakan monitor sudah sangat standar, dan kamu belum banyak berkembang sejak awal. Dan tolong datanglah ke gendut, aku tidak memberitahu apakah kamu mendapatkan pusat gravitasi yang lebih rendah, dan setiap kali kamu melakukan 20 tembakan, kamu harus menggunakan tangan lain untuk menembak. Bisakah kamu menggunakan tanganmu untuk menembak bola setua yang kamu bisa? Wu Jie mengerutkan kening, dan berkata, bukankah tidak nyaman untuk berpindah tangan? Aku akan menembak dengan satu tangan saja, dan itu seharusnya tidak melanggar aturan. Kai Dong mendengar ekspresi terdiam dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun aturan menggiring bola dengan satu tangan diperbolehkan. Namun, jika kamu ingin menguasai keterampilan menggerakkan bola secara sewenang-wenang, kamu dapat menggiring bola secara bergantian. Jika tidak, begitu pemain lawan melihat bahwa kamu hanya dapat menggiring bola dengan satu tangan, mudah untuk memprediksi titik dan ritme menggiring bolamu, dan kemudian kamu akan dengan mudah mencegat bolamu. Tunggu sampai saat itu. Kamu bahkan memiliki bola jika tidak, siapa yang berani mengoper bola kepadamu? Petik 2. Ketika Wu Jie mendengar ini, dia mengerutkan kening dan mengganti bola di sisi lain. Namun, saya hanya melakukan beberapa tembakan, dan memukul bola di kaki saya dan berguling ke samping. Kai Bin melihat ekspresi konyol Wu Jie berlari dengan pantatnya yang besar dan bergegas untuk mengambil bola. Menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan kesalahan terus-menerus Wu Jie, Zhang Yu malah menembak lebih baik. Segera Kai Dong mengambil Zhang Yu dari pelajaran pertama menggiring bola, tangan kiri dan kanan untuk menggiring bola, dan menggantinya dengan pelajaran berikutnya, bola. Zhang Yu mempelajari banyak hal dengan sangat cepat. Di bawah bimbingan Kai Dong, dia dengan cepat menyelesaikan menggiring bola kidal kecepatan rendah dan memasuki pelajaran ketiga. Ketika Kai Dong terkejut, Zhang Yu dengan cepat memahami keterampilan dan ritme menggiring bola di ketinggian rendah. Baru saat itulah dipastikan bahwa Zhang Yu memang memiliki bakat atletik yang kuat. Sekarang tampaknya jika Zhang Yu dapat melahap gerakan teknis pemain tengah di bawah keranjang sebelum pertandingan dimulai, itu mungkin tidak bagus di akhir pekan. Dalam permainan, Zhang Yu benar-benar dapat digunakan sebagai pemain utama. Dengan cara ini, pada hari pertama Zhang Yu bersentuhan dengan bola basket, ia menyelesaikan sebagian besar dribble. Meskipun ia belum mencapai titik di mana ia dapat dengan terampil melakukan dribble, ia sudah dapat menjalankan bola dengan kecepatan tinggi tanpa membuat kesalahan dengan mudah. Sampai pada intinya, ini juga membuat beberapa orang di tim bola basket mengagumi atletisme Zhang Yu dan pada saat yang sama memiliki kepercayaan diri dalam pertandingan bola basket yang akan datang. Kelas pagi keesokan harinya, Zhang Yu datang ke aula kantor Serikat Mahasiswa, menunggu Song Hao dan beberapa orang dari Kementerian Olahraga untuk mengadakan pertemuan, dan kemudian mempelajari permainan bola basket. Tetapi Zhang Yu menunggu lama di Serikat Mahasiswa, dan tidak ada seorang pun dari Kementerian Olahraga yang datang menemuinya, yang membuat hati Zhang Yu sangat aneh. Bukankah teman sekelas Song Hao menyampaikan kata-katanya kepada Song Hao kemarin? Mengapa Anda tidak melihat orang sepanjang pagi? Memikirkan hal ini, Zhang Yu memerintahkan seorang petugas di kantor untuk menemukan Song Hao dalam 2 tahun. Petugas itu kembali ke Serikat Mahasiswa tidak lama kemudian, dan memberitahu Zhang Yu bahwa dia telah membawa berita itu ke Song Hao, dan pihak lain mengatakan dia akan segera datang. Zhang Yu Wenyan harus menunggu Serikat Mahasiswa, sampai bel kelas pagi berikutnya berbunyi. Song Hao terlambat. Sejujurnya, Zhang Yu sangat kesal ketika Song Hao memasuki aula kantor dan melihat Zhang Yu. Wajahnya langsung menunjukkan senyum ramah, dan berkata, maaf, Wakil Presiden Zhang. Saya agak terlambat, tunggu saja. Zhang Yuren merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya, tetapi dia tidak berminat untuk menyapa pihak lain, dan berkata langsung, Tuan Song.
Hari ini Selasa, bukankah sekolah kita akan menyelenggarakan pertandingan basket di akhir pekan? Apakah kita akan bergegas dan memajukan detail pertandingan terlebih dahulu? Letakkan saja, jika memungkinkan, sebaiknya kirimkan pemberitahuan pertandingan basket ke setiap kelas besok, sehingga semua orang tidak cukup siap untuk memengaruhi efek dari pertandingan ini. Song Haon buru-buru menepuk dahinya, menunjukkan ekspresi menyalahkan diri sendiri, berkata, maaf. Saya punya banyak hal akhir-akhir ini, bagaimana saya bisa melupakan ini? Lihat ingatan saya. Dia juga menunjukkan ekspresi malu, berkata, Wakil Presiden Zhang. Satu hal, saya ingin mengambil cuti dari Anda terlebih dahulu. Baru-baru ini saudara perempuan saya akan menikah dan pernikahannya diadakan di provinsi lain. Hari ini saya akan naik mobil ke lapangan. Menghadiri pernikahannya, mungkin perlu beberapa hari untuk kembali. Saya khawatir saya tidak dapat membantu pertandingan basket ini. Jangan kaget. Petik 2. Zhang Yu bahkan lebih kesal ketika mendengar ini. Apa sebenarnya maksud Song Hao? Dia tidak dapat menemukan seseorang. Dia akhirnya datang dan meminta cuti. Sungguh lelucon. Zhang Yu menatap Song Hao dan tidak melihat apakah orang lain mengatakan kalimat ini. Apakah ada suara yang tidak selaras? Setelah memikirkannya, dia berkata, pernikahan saudara perempuan adalah masalah besar. Jika kalian benar-benar tidak punya waktu, lupakan saja. Kalau begitu, kalian serahkan saja kepada Wakil Menteri Olahraga Chen dari kementerian yang datang dan saya memintanya untuk mengurus masalah ini. Song Hao tersenyum dan berkata, itu terjadi begitu saja. Wakil Menteri Chen tidak punya waktu akhir-akhir ini. Neneknya sakit, dan dia perlu mengambil cuti ke rumah sakit untuk merawat neneknya. Zhang Yu mendengar ini dan mengerutkan kening dan berkata, mengapa dia juga begitu? Song Hao tertawa, tidak mungkin. Itu hanya terjadi secara kebetulan. Zhang Yu tampak agak jelek dan berkata, karena kalian semua punya sesuatu. Kalau begitu, akan ada direktur departemen olahraga. Jika tidak, kalian bisa memanggil petugas. Saya akan membiarkan dia yang mengurus ini. Song Hao berkata, maaf, Wakil Presiden Zhang. Para pejabat Departemen Olahraga kekurangan staf. Kementerian Olahraga saat ini adalah saya dan Chen Peng. Awalnya saya berencana untuk menunggu pembukaan bursa kerja terbuka kader untuk dapat mentransfer staf. Sekarang tidak ada lagi staf yang tersedia. Zhang Yu sudah sedikit marah ketika mendengar ini, dan berkata, Sekretaris Song. Apa maksudmu? Pertandingan basket ini, apakah Departemen Olahragamu berencana untuk memilih pemain? Song Hao berkata, Wakil Presiden Zhang, Anda tidak bisa mengatakan hal yang sama. Bukankah Chen Peng dan saya baru saja terjadi? Jika Anda tidak terburu-buru, tunggu beberapa hari setelah pernikahan saudara perempuan saya selesai, saya akan membantu Anda. Dengan permainan lagi, lihatlah seperti ini. Petik 2. Beberapa hari, Zhang Yu mendengar dengusan dingin, dan berkata, permainan akan dimulai dalam beberapa hari. Apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Song Hao tidak punya pilihan selain membuat ekspresi tak berdaya, berkata, saya tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, ini adalah situasi di Departemen Olahraga kami saat ini, dan tidak ada gunanya mendesak saya. Maaf, waktuku akan tiba, kita memiliki sesuatu untuk ditunggu setelah beberapa hari. Setelah saya menghadiri pernikahan saudara perempuan saya, mari kita luangkan waktu untuk berbicara. Setelah itu, Song Hao berhenti berbicara tentang Zhang Yu dan berbalik sambil tersenyum. Zhang Yu menatap punggung Song Hao, menghilang di pintu, mengerutkan kening, dan berpikir. Kamera segera mengikuti, dan pada saat yang sama mengunci Song Hao, untuk melihat apa yang sebenarnya membuat orang ini muak. Setelah Zhang Yu melihat Song Hao berjalan keluar dari aula kantor, dia berjalan ke sudut koridor. Sambil berjalan, dia melihat ke belakang dan memastikan apakah ada orang yang mengikutinya. Song Hao berjalan sampai ke sudut koridor, dan kemudian berhenti. Karena Feng Shaohua dan Guo Zixian berdiri di sana, mereka sepertinya sedang menunggu Song Hao. Zhang Yu melihat dua orang berdiri di sana, dan tidak perlu dikatakan bahwa Song Hao pergi ke timur dan barat, dan awalnya diperintahkan oleh Feng Shaohua. Feng Shaohua melihat Song Hao datang dan tertawa, Sekretaris Song. Bagaimana? Apa yang dikatakan Zhang Yu kepadamu? Song Hao kemudian tersenyum dan berkata, apa yang bisa dia katakan? Tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Kalian berdua tidak melihatnya,
wajah Zhang Yu jelek dan dia akan mati. Dia tidak menyangka bahwa aku bisa menjemputnya di tempat dan membiarkannya pergi. Dapatkan permainan dengan benar. Dia seperti semut di panci panas. Dia hampir memuntahkan darah. Petik 2. Hehehehe. Feng Shaohua dan Guo Zixian keduanya tertawa ketika mereka mendengar ini. Guo Zixian berkata, saya ingin mengatakan bahwa orang Zhang Yu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Saya hanya tidak tahu apakah dia dapat mengatur permainan sendirian tanpa bantuan Kementerian Olahraga. Dia ingin mengatur kompetisi tidak sesederhana itu. Feng Shaohua mencibir, meskipun Zhang Yu sedikit populer di sekolah saat ini, bagaimanapun juga dia hanya siswa tahun pertama. Bahkan jika dia bisa mengaturnya, bagaimana dengan koneksiku di tahun kedua? Sangat mungkin untuk meluncurkan seluruh kelas 2 dan secara kolektif memboikot permainan ini. Dan di kelas 1, aku juga punya cara untuk membuat kelas besar menolak untuk berpartisipasi. Pada saat itu, Zhang Yu menemukan bahwa dia telah bekerja keras untuk meningkatkan permainan, tetapi pada akhirnya tidak ada tim, bukankah dia akan lebih malu saat itu? Guo Zixian menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, Ketua, aku ingat kau mengatakan kemarin bahwa kau akan membiarkannya bermain game. Mengapa kau ingin berhenti bermain di kelas 1 dan 2 sekarang? Feng Shaohua mencibir, kau tidak mengerti apa yang kumaksud. Aku berencana untuk membuat sebagian besar kelas 1 dan 2 memboikot game ini, tetapi tidak semua kelas. Anak laki-laki di kelas kita tidak akan menolak, dan mereka juga akan mewakili kelas 2. Guo Zixian bahkan lebih bingung ketika mendengar ini, dan berkata, Ketua, apa yang kukatakan semakin membingungkan. Mengapa kita masih bersaing di kelas kita? Bodoh. Feng Shaohua melirik Guo Zixian, menunjukkan ekspresi kebencian yang membara, berkata, tidakkah kau mengerti maksudku? Bukankah Zhang Yu adalah penyelenggara pertandingan ini? Jadi kelas mereka pasti ingin berpartisipasi dalam pertandingan basket ini. Pada saat itu, aku akan secara pribadi berada di lapangan dan menginjak-injak tim mereka dengan keras. Aku ingin membuat wajah Zhang Yu menjadi kusam di depan para pemimpin sekolah dan siswa. Aku ingin memberitahu dia bahwa aku tahu, itu menyinggungku, Feng Shaohua, ketika dia menangis. Guo Zixian mendengar ekspresi gembira di wajahnya dan berkata, pemimpin regu yang tinggi. Aku tidak menyangka, situasi saat itu pasti sangat menarik. Tidak ada tim lain yang berpartisipasi dalam pertandingan. Hanya ada 2 tim yang berpartisipasi dalam pertandingan, satu adalah kelas kita, yang lain adalah kelas mereka. Hei, pada saat itu, kita akan membiarkan seluruh guru dan siswa sekolah melihat orang itu. Dan kelas orang itu. Pada akhirnya ada makanan. Guo Zixian bergumam bersama, ekspresinya secara alami menakutkan, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat memikirkannya sama sekali. Zhang Yu telah mendengarkan semuanya di telinganya dengan kemampuan anti langit dari kamera tubuh, sampai beberapa orang belajar hampir, kami meninggalkan sudut tangga yang tenang bersama. Zhang Yu, yang sedang duduk di lobi kantor, sedikit mengernyit. Saya tidak menyangka Feng Shaohua berani untuk diam-diam menjegal dirinya sendiri. Tampaknya jika Feng Shaohua tidak meluruskan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah menyerah. Pertandingan basket ini, lebih baik berpikir jangka panjang. Suatu pagi, Zhang Yu tidak punya ide bagus untuk permainan ini. Setelah sekolah pada siang hari, Zhang Yu mengorganisir beberapa pesta mati dan orang-orang dari tim basket untuk mengatur dan makan malam bersama. Tentu saja, saya berencana untuk bertukar pikiran dan melihat apakah saya bisa tidak dapat memecahkan masalah langsung. Di meja makan, Zhang Yu memberitahu beberapa orang bahwa pertandingan basket akhir pekan ini mungkin telah diboikot oleh pejabat senior Kementerian Olahraga dan Serikat Mahasiswa. Setelah Wu Jie mendengarnya, dia berkata, Bos, bagaimana Anda tahu tentang ini? Apakah orang-orang di Departemen Olahraga secara terbuka menghadapi Anda di depan Anda? Zhang Yu Dao, hampir di depanku. Meskipun tidak ada wajah yang sobek, aku yakin itu adalah hantu Feng Shaohua di balik Serikat Mahasiswa. Pria itu dan aku telah beberapa kali berkonflik untuk jabatan Ketua Serikat Mahasiswa. Aku tidak peduli dengan posisi Ketua Serikat Mahasiswa sialan itu. Namun, Feng Shaohua ini berulang kali mencari masalah denganku, jadi aku bukanlah seorang master yang tidak mengenali siapapun yang meremas dan mengitarinya. Jadi kali ini dalam bola basket, aku tidak hanya mengatur pertandingan, aku akan melakukannya dengan indah.
Aku ingin anak itu menembak kakinya sendiri. Beritahu aku bagaimana dia akan berakhir melawanku. Zhao Zijun mengangguk dan berkata, bos benar. Harimau tidak menunjukkan kekuatannya, ketika kita adalah kucing yang sakit. Jangan khawatir, kami pasti akan mendukungmu kali ini. Beberapa orang di sekitar juga berbicara pada saat yang sama, menunjukkan bahwa barisan depan sudah bulat. Lu Zikuan mengerutkan kening, sebenarnya, yang disebut dukungan kami hanya senang. Kami tidak datang ke restoran untuk memesan makanan, itu tidak mungkin sesederhana itu. Apa yang ingin kami lakukan dan bagaimana melakukannya sekarang, kami sama sekali tidak tahu. Saya rasa tidak mudah untuk mengirim pemberitahuan ke setiap kelas sehingga semua orang dapat dengan patuh berpartisipasi dalam permainan. Selain itu, bos juga mengatakan bahwa orang bernama Feng Shaohua harus memobilisasi semua siswa kelas 2 untuk melawan kali ini. Kompetisi. Jadi saya pikir ini jelas tidak sesederhana itu. Petik 2. Wu Jie mengangguk dan menoleh ke posisi Cai Bin, lalu berkata, Lao Kai. Bukankah kita panitia olahraga kelas kita? Atau pengganti tim sekolah? Apakah kamu punya ide bagus untuk pertandingan ini? Cai Bin melihat semua orang melihat dirinya sendiri, dan mengerang sedikit. Sejujurnya, saya hanya berpartisipasi dalam pertandingan basket dan tidak mengaturnya. Tetapi saya belum pernah melihat babi berlari sebelumnya. Jika Anda memahami poin-poin penting dari beberapa kompetisi, saya yakin itu seharusnya tidak sulit untuk diatur. Selama kita terlebih dahulu merumuskan waktu, tempat, kondisi yang terperinci, dan menyusun kompetisi. Kemudian Anda dapat mengeluarkan pemberitahuan ke setiap kelas, Pendaftaran sudah cukup. Mengenai wasit dan aplikasi, Anda dapat maju pada saat yang sama. Saya akan mendapatkan wasit. Saya mengenal semua guru pendidikan jasmani di sekolah kami dan meminta mereka untuk membantu dan memberi mereka beberapa kesulitan. Biaya dapat diterapkan seperti serikat siswa, bos sekarang kekuatan sebenarnya, biayanya pasti masalah kecil. Kemudian adalah menyiapkan beberapa hal yang dapat digunakan selama kompetisi, seperti hadiah, sertifikat, dan mengatur tempat duduk pemimpin sekolah, dan menyiapkan sedikit air dan obat untuk terkilir. Saat ini, masalah terbesar masih mungkin ditentang oleh banyak kelompok. Di kelas 1, beberapa kelas di kelompok D seharusnya tidak memiliki masalah besar, gurunya mirip. Tetapi kelas lain, sulit untuk dikatakan, jika pengaruh Feng Shaohua besar, itu mungkin tidak dapat memberi kita wajah. Dan yang terpenting, di kelas 2, kita tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak dapat menahannya jika tidak berhasil. Kelas 2 hanya dapat menemukan guru Li untuk memikirkan suatu cara. Mengambil rute kelas atas mungkin sedikit berguna. Petik 2. Wu Jie mendengar kata-kata itu dan menatap Zhang Yu lagi, dan berkata, bos. Dengarkan Lao Kai, tampaknya permainan itu mudah ditangani, sulit bagi siapapun untuk bertanya. Atau, menemukan guru Li untuk memikirkan suatu cara. Zhang Yu tidak berbicara, tetapi tenggelam dalam pikirannya. Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa tidak ada banyak perhatian saat ini. Mereka hanya bisa mengikuti alis Zhang Yu dengan erat dan melihat apa lagi yang bisa dipikirkan. Ruangan itu sangat sunyi. Zhang Yu tiba-tiba berkata, ya, apakah menurutmu jika aku menambahkan gimmick khusus pada permainan basket ini ke permainan basket yang berbeda dari masa lalu, bisakah? Berbeda dari masa lalu, semua orang di sekitarnya mendengar ini dan saling memandang. Mereka tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu. Wu Jie berkata dengan bingung, bos. Apa maksudmu? Bukankah permainan ini hanya permainan? Apa permainan yang berbeda dari sebelumnya? Apakah mungkin kamu ingin mengubah permainan basket menjadi permainan sepak bola? Hehehehe. Semua orang di sekitarnya mendengar ini dan tertawa pada saat yang sama. Zhang Yu juga tersenyum tipis dan berkata, tentu saja pertandingan ini tetaplah pertandingan basket. Aku hanya berencana untuk menjalankan pertandingan basket yang berbeda kali ini. Aku berencana untuk mengikuti kontes kecantikan bayi basket dalam pertandingan basket ini. Aku yakin itu pasti sangat menarik. Ketika anak laki-laki di aula mendengar kata-kata kontes kecantikan, hampir semuanya menjadi cerah. Kalian tahu bahwa ide Zhang Yu sungguh luar biasa. Sekarang aku tidak hanya dapat melihat pertandingan basket, tetapi juga permainan wanita cantik. Aku yakin bahwa pengaruh visualnya pasti sangat menarik. Para manusia serigala di dalam rumah itu hampir melolong, menamparkan meja dan bangku, dan menyetujui ide garpu banteng ini. Kai Dong sepertinya memikirkan sesuatu, mengerutkan kening, pemimpin regu.
Idemu bagus, tapi aku masih belum bisa menyelesaikan masalah kita saat ini. Masalah kita saat ini bukanlah bahwa permainan itu tidak cukup gimmick, tetapi banyak kelas mungkin harus menolak secara kolektif masalah. Tidakkah kamu ingin mencari cara lain untuk menjual daging anjing, dan menjadikan pertandingan bola basket sebagai kontes kecantikan untuk bayi-bayi bola basket? Aku pikir kamu tidak bisa melewati level kepemimpinan sekolah. Ketika semua orang di ruangan itu mendengar ini, mereka juga melepaskan diri dari keadaan kegembiraan dan menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama. Meskipun mereka semua berpikir bahwa bayi bola basket lebih menarik daripada permainan bola basket, tampaknya itu terlalu berlebihan untuk dilakukan bab 536 dalam ayunan penuh. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yuanyan tersenyum percaya diri dan berkata, sebenarnya, ideku ini digunakan untuk memecahkan masalah bahwa berbagai kelas mungkin menolak permainan bola basket ini. Gadis-gadis yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan bayi bola basket ini harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, 3 gadis harus terdaftar untuk setiap kelas. Semakin banyak orang, semakin banyak gadis yang terdaftar, semakin kuat pengaruhnya di kelas. Kedua, dan yang terpenting, gadis-gadis yang ingin mendaftar, tim kelas di sini harus mengatur tim untuk berpartisipasi dalam permainan bola basket ini. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pemilihan bayi bola basket ini. Sesederhana itu, Bos Gao. Wu Jie mendengar matanya berbinar dan berkata, idemu bagus sekali. Kalau begitu, kalau ada gadis-gadis di kelas manapun yang ingin mendaftar untuk pemilihan bayi basket, maka kelasnya, kalian harus punya tim. Kalau begitu, gadis-gadis ini akan menularkan tekanan ini ke tim-tim di kelas, bahkan kalau tidak ada tim, mereka harus membentuk tim. Aku tidak percaya sekarang, orang-orang ini, beraninya tidak mengatakan apa-apa kepada bunga-bunga kelas di kelas. Hei, semuanya ada di tangan bos. Ketika anak-anak laki-laki di sekitar mendengar ini, mereka hampir berteriak serempak, oke. Tentu saja, aku juga merasa bahwa ide bagus Zhang Yu pada dasarnya dapat membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini. Gadis-gadis yang percaya diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini percaya bahwa penampilan mereka pasti sangat bagus. Gadis-gadis seperti itu memiliki pengaruh besar di kelas, dan mereka dapat dikatakan sebagai raja yang hampir tidak bermahkota di kelas. Bagaimana dengan tim basket? Tidakkah mereka berani mengalahkan para wanita cantik di kelas? Bukankah itu akan menjadi seluruh kelas? Kai Bin mengangguk dan tersenyum, sepertinya kamu masih menjadi ketua kelasmu. Kamu dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika Feng Shaohua memiliki solusi, itu tidak akan memengaruhi setiap kelas 2. Selama kelas 2 dapat lebih dari separuh kelas datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Aku yakin bahwa rekan-rekan serikat mahasiswa akan melihat bahwa kamu hebat. Lebih dari separuh. Sungguh lelucon. Zhang Yuleng bersenandung dan berkata, saya ingin membuat semua kelas. Saya harus datang untuk berpartisipasi dalam permainan ini. Saya ingin menaikkan level hadiah dari seleksi, basketball baby, ini. Kelas penghargaan, hadiah 7+3, kelas hadiah kedua, Humet 9, 3, hadiah ketiga, Popor 9, 3. Sedangkan untuk gadis-gadis lainnya, selama dia datang untuk berpartisipasi dalam seleksi ini, setiap set 100 yuan. Bahkan jika Anda tidak menggunakan kosmetik jerawat, Anda dapat memberikannya. Petik 2. Semua orang di ruangan itu tercengang ketika mereka mendengar ini. Wu Jie membeku untuk waktu yang lama, dan berkata, tidak, bos. Hadiahnya sangat kuat. Anda membutuhkan banyak uang. Bisakah sekolah menghasilkan begitu banyak? Zhang Yu tersenyum, bagaimana mungkin sebuah sekolah bisa keluar? Mendaftar untuk $200 itu melelahkan. Saya memutuskan untuk mensponsori kompetisi ini secara eksklusif oleh saya, tetapi namanya didasarkan pada biaya kelas kami. Saya pikir semua masalah yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Saya harus membuat permainan ini menjadi besar. Beritahu semua orang bahwa jika saya ingin melakukan sesuatu, Zhang Yu tidak dapat melakukannya. Semua orang di sekitar saya mendengar ini dan mengangguk pada saat yang sama. Untuk mengatakan bahwa uang dapat membuat hantu menggiling, selama hadiahnya kuat, Anda tidak perlu khawatir tidak ada yang datang. Kai Bin memikirkan hal ini dan berkata,
Ya, bos. Hadiah seperti apa yang ingin Anda berikan dalam pertandingan basket? Apakah hadiahnya akan begitu kuat? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Hadiah pertama pertandingan basket adalah 200 yuan, hadiah kedua, 100 yuan, dan hadiah ketiga adalah sekotak handuk. Semua orang di sekitar saya mendengar mata besar dan mata kecil. Tidak, kesenjangan hadiah terlalu besar. Sisi kecantikan adalah ponsel buah, dan mereka yang tidak terpilih juga memiliki lebih dari 100 yuan kosmetik, sementara tim di sini kelelahan, hanya 200 yuan dan handuk. Setelah Wu Jie menunjukkan sedikit kesedihan, kemudian dia tiba-tiba berkata, bos, maksudmu tim pemenang, 200 yuan per orang. Zhang Yu berkata, apa hal terbaik untuk dipikirkan? Tim pemenang memiliki total 200 yuan. Bagaimana mungkin dua orang menghabiskan 200 yuan masing-masing? Mereka tidak berencana untuk datang untuk berpartisipasi dalam permainan saya, dan saya dapat memberi mereka 200 yuan masing-masing. Apakah saya gila? Namun, jika kelas kita memenangkan kejuaraan kali ini, saya akan memberi Anda buah 7+, tetapi jika Anda tidak menang, Anda hanya bisa mendapatkan satu kotak handuk per orang. Petik 2. Semua orang di ruangan itu mendengar kegembiraan di wajah mereka. Hampir aneh, semua orang dapat mengatakan bahwa semua orang kecuali Kai Bin telah melihat buah 7. Kai Bin berkata dengan getir, bos, sejauh menyangkut level bola basket kita, sangat sulit bagi tahun pertama untuk masuk 4 besar. Bagaimana mungkin yang pertama di sekolah? Zhao Zijun mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tidak senang, hei, aku bilang Lao Kai. Jangan membesarkan ambisi orang lain untuk bunuh diri. Oke, bukankah kamu dari tim sekolah? Kamu bahkan tidak bisa menjadi yang pertama. Tidak, Lu Zikuan juga menyela, Lao Kai. Kamu harus menunjukkan rasa percaya diri. Buah 7+ ini akan tergantung pada kinerja kamu. Semua orang di sekitar juga berekspresi serius, dan mengangguk pada saat yang sama. Kai Bin adalah ekspresi yang tidak bisa berkata-kata, berkata, saya mohon, bos. Saya hanya pengganti tim sekolah, oke, saya bahkan bukan kandidat yang baik. Dengan kata lain, pemain basket sekolah kita yang lebih baik dari saya 5 atau 6 kurang. Bagaimana saya bisa menahan tekanan yang begitu besar? Bisakah kau membiarkanku pergi? Aku tidak peduli. Wu Jie berkata dengan keras, pokoknya, ponselku bergantung pada kinerjamu. Jika kamu tidak dapat memimpin kelas kita untuk memenangkan kejuaraan, maka kamu yang membeli ponsel itu. Semua orang benar, semua orang di ruangan itu berkata serempak, ya. Pada akhirnya, Kai Bin terdiam. Zhang Yu berkata, baiklah. Jangan bahas masalah ini, biar aku yang atur tugas-tugas khusus. Setelah makan siang, semua orang akan bertindak untukku. Kai Dong dan Yiming, kalian berdua bertanggung jawab untuk mengatur waktu, tempat, dan detail sistem permainan. Aku akan segera melihat draft lengkapnya. Fatih dan Laolu, desain template brosur permainan di sore hari, terutama menonjolkan pilihan, basketball baby, dan hadiah. Aku ingin membuat tema ini sangat menonjol di pamflet. Setelah kalian selesai di sekolah pada sore hari, beberapa dari kalian segera mencari toko tinta inkjet iklan, menyelesaikan desain, dan meminta mereka untuk membuat pamflet dengan cepat. Uang bukan masalah. Kalian harus memastikan kualitas dan kecepatan. Juga, Li Jie, Jiang Shuai, Jian Fei, dan Song Zi, beberapa dari kalian telah membuat daftar semua masalah keamanan logistik permainan, dan membuat daftar draft dan biaya. Aku akan mengadakan rapat besok. Ajukan permohonan di sini. Kalian semua mengingatnya untukku, dan kita akan bertindak di sore hari. Besok, kita harus membiarkan masalah ini sampai setiap sudut sekolah. Aku tidak percaya, bawang putih, dengan kemampuan kita, tetapi juga tidak mendapatkan sedikit bola basket. Kita tidak memiliki kepercayaan diri. Aku percaya diri. Kerumunan itu hampir berbicara serempak, mengguncang seluruh rumah. Orang-orang yang tidak tahu di luar mengira mereka sedang mencuci otak perusahaan MLM di sini pada siang hari. Sekelompok Zhang Yuyi makan siang, dan segera setelah mereka kembali ke sekolah, mereka bertindak sendiri dan mulai merancang semua detail tentang permainan bola basket. Ada banyak orang dan kekuatan yang kuat. Hingga sore hari sekolah, semua detail desain dalam permainan bola basket pada dasarnya telah dirancang. Setelah periode komunikasi dan reorganisasi yang singkat,
beberapa orang dari Wu Jie berlari ke toko percetakan iklan di luar sekolah untuk mengerjakan selebaran. Wu Jie dan yang lainnya mendapatkan kustomisasi iklan. Tim bola basket kelas 12 berkumpul lagi di malam hari dan melanjutkan ke gym untuk latihan kejutan. Wu Jie, yang tidak membuat kemajuan apapun dari tahun sebelumnya, terus berlatih menggiring bola dengan sedikit rasa sakit. Latihan menggiring bola Zhang Yu hari ini benar-benar berakhir. Kai Dong percaya bahwa selanjutnya, Zhang Yu memiliki poin untuk mulai melatih aksi teknis bagian tengah keranjang. Tinggi badan Zhang Yu sedikit lebih tinggi dari Kai Dong, tetapi perbedaan tinggi badan antara keduanya hanya beberapa sentimeter. Tinggi badan Zhang Yu bukanlah keunggulan mutlak. Meskipun Kai Dong sedikit lebih rendah dari Zhang Yu dalam hal tinggi badan, ia memiliki sedikit keunggulan dalam hal kekuatan. Posisi dan tinggi badan pemain tengah hanyalah salah satu aspek, dan keunggulan kekuatan juga merupakan salah satu syarat yang diperlukan. Faktanya, menurut keadaan normal, bahkan jika Kai Dong bermain di posisi tengah, ia mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Zhang Yu. Satu-satunya masalah adalah jika Kai Dong bermain sebagai pemain tengah, maka dengan tinggi badan Zhang Yu, ia akan beralih bermain sebagai penyerang. Berbicara tentang penyerang, meskipun mereka juga berposisi sebagai penyerang, jangkauan dan intensitas gerakan mereka jauh lebih intens daripada penyerang tengah. Seorang penyerang sering bermain dengan kecepatannya sendiri, dan melakukan serangan cepat ke garis depan. Bagi Kai Dong, yang sudah menjadi tim sekolah, ia merasa bahwa kekuatan fisiknya terkadang terbatas. Terlebih lagi, Zhang Yu masih orang biasa tanpa pelatihan tertentu. Dan keterampilan, saya khawatir Zhang Yu tidak mampu membelinya, itulah sebabnya Zhang Yu lebih cocok untuk bermain sebagai center, tetapi tidak cocok untuk posisi lain. Center adalah posisi yang kuat, dan Kai Dong belum pernah bermain sebelumnya. Untungnya, Kai Dong adalah pemain aktif tim sekolah. Dia belum pernah makan daging babi dan pernah melihat babi berlari. Meskipun dia belum pernah berlatih sebagai center, bagaimanapun juga, dia pernah dilihat oleh pelatih, tetapi dia lebih dipahami. Pemain pemula dari orang awam jauh lebih kuat. Kai Dong pertama-tama meminta Zhang Yu untuk melatih gerakan-gerakan center dan gerakan kartu di bawah ring basket. Bagi center, untuk memainkan keunggulan kekuatan, harus sangat mengenal gerakan-gerakan di bawah ring basket. Karena dengan tinggi dan berat yang sama, dengan keunggulan teknis profesional, itu dapat meningkatkan kemampuan bertahan dan kontrol center di ring basket. Oleh karena itu, untuk menjadi penguasa ring basket, Anda harus mengenal setiap gerakan center di bawah ring basket. Hanya melalui latihan yang berulang-ulang, center dapat menjadi lebih kuat secara bertahap, yang membutuhkan waktu latihan dan intensitas yang cukup untuk melakukan ini. Meskipun bagi Kai Dong, ia tidak berpikir bahwa Zhang Yu memiliki waktu latihan yang cukup, tetapi beberapa rutinitas dasar harus dijamin jika Zhang Yu dapat memainkan kekuatan center di bawah ring basket. Kai Dong kemudian mulai membimbing Zhang Yu untuk menjelaskan beberapa keterampilan dasar center, berlari kembali, atau menggunakan perubahan pusat gravitasi untuk dengan cepat menempati posisi yang menguntungkan, memperkuat keunggulannya sendiri di bawah ring basket, dan memperhatikan posisi kartu yang berbeda saat menyerang dan bertahan. Seiring berjalannya waktu, Kai Dong menemukan bahwa Zhang Yu, yang terlihat lebih kurus dari dirinya, ternyata sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang awalnya tidak dipikirkan Kai Dong. Kekuatan adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk mengukur apakah seorang center memiliki dominasi di bawah ring basket. Setelah konfrontasi fisik sederhana, Kai Dong sudah tahu bahwa Zhang Yu jauh lebih kuat dari dirinya. Jika Zhang Yu melakukan yang terbaik, Kai Dong merasa bahwa jarak antara dirinya dan pihak lain tidak kurang dari perbedaan antara mobil dan mobil tangki. Yang membuat Kai Dong lebih luar biasa adalah bahwa sementara Zhang Yu mempertahankan kekuatan yang besar, saraf motoriknya juga sangat sensitif. Hampir semua tindakan teknis yang diajarkannya kepada pihak lain dapat menguasainya dengan mudah tanpa banyak waktu, dan selama mereka menguasainya, mereka jarang membuat kesalahan. Fakta ini membuat Kai Dong sangat terkejut. Setelah konfrontasi fisik tertentu, Kai Dong memberi kondisi Zhang Yu 100 poin. Kemudian mulai mengajari Zhang Yu untuk menggunakan keuntungan dari posisi kartu untuk bersaing mendapatkan rebound. Yang tidak diharapkan Kai Dong adalah pantulan Zhang Yu juga sangat bagus. Tidak hanya posisi kartu yang sangat akurat, tetapi juga penilaian titik pendaratan bola sangat baik. Dia sering memantul dengan mudah dan menangkap bola basket yang jatuh. Ditambah dengan keunggulan tinggi badan lawan, Kai Dong merasa bahwa ia melawan Zhang Yu.
Keadaan semakin sulit. Akhirnya, sebelum latihan semalaman berakhir, Kaidong berkeringat dan mengumumkan akhir latihan malam. Meskipun Kaidong telah bertarung melawan beberapa orang yang memiliki kondisi fisik lebih dari dirinya, Zhang Yu belum pernah sekuat dan seatletis ini. Dalam kata-kata Kaidong sendiri, Zhang Yutian adalah pemain tengah yang sangat baik, yang hampir tidak diragukan lagi. Jika suatu hari, Zhang Yu memperoleh kemampuan untuk mencetak angka di bawah keranjang, saya yakin bahwa keranjang pada saat itu kemungkinan besar adalah Zhang Yu sendiri. Setelah sekolah pada siang hari berikutnya, banyak siswa di sekolah mulai pergi makan malam seperti biasa. Feng Shaohua dan Guo Zixian cukup sibuk untuk mengatakan bahwa dalam 2 hari terakhir, keduanya menggunakan waktu luang mereka untuk berjalan-jalan di sekitar sekolah dan meluncurkan kampanye untuk memboikot pertandingan basket kampus. Feng Shaohua dan Guo Zixian, berdasarkan koneksi mereka di kelas 2, memanfaatkan semua hubungan yang dapat digunakan untuk pada dasarnya melengkapi semua komite olahraga di kelas 2. Akan tetapi, untuk komite olahraga tahun kedua dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang sama, untuk tahun pertama, pengaruh keduanya jauh lebih buruk. Untungnya, Feng Shaohua adalah wakil ketua Serikat Mahasiswa. Dia terus-menerus berkeliling. Akhirnya, dia mampu menangani beberapa kelas di kelas 1. Meskipun tidak semuanya selesai, situasi ini pada dasarnya telah mencapai harapan Feng Shaohua. Setelah makan siang, Feng Shaohua kembali ke kelasnya. Setelah beberapa saat, Guo Zixian kembali ke kelasnya. Guo Zixian tidak kembali ke tempat duduknya terlebih dahulu, tetapi pertama-tama mendatangi Feng Shaohua dan duduk, berkata, "Ketua, berapa banyak kelas yang Anda dapatkan di kelas 1? Feng Shaohua berkata, "Setengah selesai. Butuh banyak usaha." Guo Zixian mendengar senyum di wajahnya dan berkata, "Ketua, Anda memiliki koneksi yang kuat di kelas 1. Anda dapat mengelola setengahnya. Saya pikir itu akan memakan waktu paling banyak sepertiga." Feng Shaohua berkata, "Kali ini perekrutan kader. Saya telah mengenal beberapa kader selama setahun. Melalui hubungan mereka, beberapa komite olahraga telah memberi saya wajah ini. Tentu saja, saya mungkin memberi mereka beberapa keuntungan setelah pertandingan." Guo Zixian berkata, "Bagaimana dengan kelas lainnya? Tidak dapat berkomunikasi." Feng Shaohua berkata, "Beberapa kelas grup D dalam setahun mungkin lebih akrab dengan kelas Zhang Yu, dan saya tidak berkomunikasi. Karena dengan begitu, masalah ini kemungkinan akan menyebar ke telinga Zhang Yu, memungkinkannya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Faktanya, ada beberapa kelas yang menolak. Bagaimanapun, saya tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100% untuk hal-hal seperti itu." Petik 2. Ini juga benar. Guo Zixian mengangguk dan berkata, "Namun, kali ini Anda bisa mendapatkan seluruh bagian kedua dan bagian dari boikot kelas 1 dari permainan. Saya yakin itu telah mencapai efek terbaik. Zhang Yu, sekarang saya yakin dia masih dalam kegelapan. Saya percaya bahwa ketika waktu kompetisi habis dan tidak ada yang mendaftar, dia akan berada di depan pemimpin sekolah. Saya percaya dia akan menyesalinya saat itu dan menyinggung monitor, sama sekali tidak ada buah yang baik untuk dimakan." Petik 2. Feng Shaohua mencibir dan berkata, ketika dia tahu dia menyesal, dia percaya bahwa sudah terlambat. "Jangan berpikir bahwa saya hanya menolak permainan ini, pukulan balik ini tersedia. Pertama, saya harus menghancurkan kepercayaan dirinya terlebih dahulu. Kedua, ketika permainan berakhir, saya akan berada di jaringan kampus untuk memberi orang itu berita rendah, dan saya harus membuatnya kesal di akhir. Ketika itu terjadi, saya akan menggunakan energi paman saya untuk menekan para pemimpin sekolah dan membiarkan orang itu benar-benar keluar dari serikat mahasiswa." Hehehehe. Berbicara tentang ini, Feng Shaohua sepertinya telah melihat Zhang Yulang dengan malu meninggalkan serikat mahasiswa, dan tentu saja tertawa tak terkendali. "Ketua, kamu masih hebat." Guo Zixian menunjukkan ekspresi kagum, dan kemudian dengan kesal berkata, "Bajingan Zhang Yu berani menjebakku. Kali ini aku juga ingin dia merasakan seleranya yang dijebak. Pemimpin regu, Anda dapat yakin bahwa Anda memberi saya berita tentang berita hitam. Saya akan membiarkan reputasi orang itu hancur, sehingga saya bisa keluar dari amarah saya." Petik 2. Sementara Feng Shaohua dan Guo Zixian sedang berbicara, waktu kelas juga semakin dekat. Para siswa di kelas juga kembali ke kelas sebelum dan sesudah makan, dan kelas di kelas 2 dan 6 secara bertahap menjadi berisik.
Ketukan di pintu segera menarik perhatian semua orang selama 2 tahun dan 6 tahun, termasuk Feng Shaohua dan Guo Zixian, tentu saja. Seorang anak laki-laki gemuk berdiri di pintu, tersenyum, dan berkata dengan keras, "Halo semuanya. Saya anggota tim kantor, pertandingan basket kampus. Saya ingin memberi tahu semua orang bahwa Sabtu ini, sekolah kami akan menyelenggarakan pertandingan basket untuk semua kelas di kelas 1 dan 2. Untuk mendaftar kelas yang berpartisipasi, silakan mendaftar hari ini dan besok, setelah sekolah di sore hari, dan sebelum kelas malam dimulai. Ini adalah brosur promosi untuk pertandingan ini, semuanya. Jangan lupa batas waktu pendaftaran. Ini belum terlambat." Setelah itu, pria gemuk itu mengeluarkan beberapa brosur dan menyerahkannya kepada siswa di baris pertama. Kemudian dia meninggalkan kelas 2 dan 6. Feng Shaohua dan Guo Zixian saling melirik, dan mencibir pada saat yang sama. Tentu saja, sebagai satu-satunya kelas di kelas 2 yang akan berpartisipasi dalam pertandingan ini, Feng Shaohua tidak dapat menentang kelasnya sendiri, karena dia akan menjadi ganas di lapangan ini. Sangat mempermalukan tim di kelas Zhang Yu. Siswa yang mendapat brosur di baris depan segera melihatnya dengan saksama. Salah satu mereka juga berkata dengan keras, "Wah, aku tidak menyangka kalau desain brosur pertandingan basket ini bisa sangat indah. Kertas A4 yang dicetak akan jauh lebih megah. Ini hanya pertandingan basket. Apa perlu mendesain semua jenis bunga? Itu benar-benar berlebihan." Seseorang menepisnya. "Aku merindukanmu." Apa yang tertulis di sana? Judulnya, "Aku olahraga, aku cantik." Piala kelas 12 tahun 2017, kontes basket kampus, sudah dimulai. Setelah membaca kata-kata ini, kelas 6 terdiam selama setahun penuh. Benar-benar lelucon. 12 shift setahun. Apa artinya? Tidak, bukankah itu semua piala kampus sebelumnya? Kapan pertandingan basket sekolah kita mendapat gelar 12 setahun? Kelas 1 sekarang terlalu gila. Aku bahkan mengambil hak penamaan pertandingan basket. Apa yang kita pikirkan tentang kelas 2 kita? Benar-benar lelucon. Siapa yang mau berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini? Belum, tidak lagi. Berhenti. Ketika Feng Shaohua dan Guo Zixian mendengar ini, mereka semua terdiam. Saya tidak menyangka akan menunggu boikot mereka sendiri, tetapi kelas mulai memboikot secara spontan. Saya tahu bahwa Zhang Yu sangat mati otak sehingga dia memiliki efek balasan seperti ini, dan dia berlari menggali pintu untuk menemukan hubungan, dan hanya duduk di kelas dan menunggu. Di kelas pada tahun kedua dan ke-6, ada banyak kegembiraan. Feng Shaohua melihat ini dan tahu bahwa dia tidak bisa berhenti berbicara. Kalau tidak, orang-orang di kelas tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Meskipun Feng Shaohua agak enggan, dia harus menjadi kapten pemadam kebakaran untuk kejadian ini. Feng Shaohua berkata dengan suasana hati yang muram, "Jangan marah. Biarkan aku bicara tentang ini, pertandingan basket ini sebenarnya diselenggarakan oleh Serikat Mahasiswa kita. Nama pertandingannya sebenarnya tidak penting. Tetap saja penting untuk berpartisipasi. Meskipun kelompok koordinasi dalam pertemuan ini agak berlebihan, tetapi tidak mungkin. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga anggota Serikat Mahasiswa? Tolong lihat wajahku dan semua padamkan apinya." "Oke, dosen, emosimu sangat bagus. Kompetisi dibuat seperti ini oleh Dewan Mahasiswa, dan kamu membalasnya." "Tidak, pemimpin regu, aku pikir kamu terlalu bertanggung jawab dan serius. Selebaran ini, seharusnya tidak boleh dibagikan sama sekali. Sungguh lelucon. Demi monitor, aku benar-benar tidak mengerti. Apakah ada standar bagi serikat mahasiswamu untuk mengatur pekerjaan? Bukankah kamu wakil ketua serikat mahasiswa? Sepertinya rancangan kompetisi semacam ini harus ditinjau dan disetujui olehmu sebelum dapat dikeluarkan." Petik 2. Ketika Guo Zixian mendengar ini, dia berpura-pura menunjukkan ekspresi marahnya, dan berkata dengan keras, "Kamu tidak tahu. Serikat mahasiswa sekarang memiliki seorang pria bernama Zhang Yu. Aku selalu mengatakan tidak kepada ketua kelas kita, dan dia selalu menunjukkan kekuatannya di serikat mahasiswa. Benar, aku masih lupa. Faktanya, Zhang Yu berada di kelas 12 setahun, dan kompetisi ini juga diselenggarakan olehnya." Zhang Yu, kedengarannya familiar. Tentu saja aku familiar dengannya. Bukankah itu remaja tampan yang duduk di kelas 1 tahun lalu? Apakah dia memenangkan kejuaraan nasional dalam kontes puisi nanti? Disiarkan setiap hari.
Ternyata orang itu, aku tidak menyangka dia begitu sombong. Apakah dia berani menyerahkan hak penamaan kompetisi ini kepada kelasnya? Pemimpin, kau adalah tipe orang yang bisa membuatmu tahan mendengar ucapan baik darinya. Jika aku melakukannya, aku akan menyalahkannya jika aku tidak langsung memotongnya. Anak kelas 1 Mao, dia juga berbalik melawan langit sekarang. Hahaha, semua orang di aula tertawa saat mendengarnya. Hei, semua orang dengarkan aku. Siswa yang memegang brosur di barisan depan kelas 2 dan 6, saat ini telah membaca semua isi brosur. Pada saat yang sama dengan keras menyela semua orang, kompetisi ini tidak biasa. Harus kukatakan bahwa proyek kompetisi ini terlalu kreatif. Semua orang di kelas 2 dan 6 mendengar ini adalah saat hening. Aku merindukanmu desain permainan ini. Tema permainan basket ini adalah, aku sportif, dan aku cantik. Kali ini, kita tidak hanya akan menyelenggarakan permainan basket putra, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan seleksi yang disebut baby basketball untuk anak perempuan. 3 gadis per kelas. Sebelum dimulainya setiap permainan, bayi basket yang diwakili oleh setiap kelas akan ditentukan oleh juri di tempat. Bayi basket yang menang akan menambah 5 poin untuk tim basket di kelasnya. Poin yang menang akan dibagi oleh 2 tim basket pada akhirnya. Pemenangnya akan menyatukan bayi basket kelas ini untuk maju ke babak berikutnya. Dan tolong perhatikan hadiahnya kali ini. Ini tidak biasa. Kelas hadiah pertama, hadiahi setiap bayi basket, kelas ponsel Fruit 7+1 orang, kelas hadiah kedua, hadiahi setiap bayi basket, Humet 9, ponsel 1 orang, hadiah ketiga, hadiahi setiap bayi basket, Popor 9, ponsel 1 orang per orang. Gadis-gadis yang tidak menang lainnya semuanya menerima penghargaan partisipasi, yaitu seperangkat kosmetik jerawat senilai 100 yuan. Yang terpenting adalah hadiahnya gratis. Sponsorship 12 penerbangan. Saya mengandalkan, sungguh-sungguh pada kekuatan. Petik 2. Bukankah begitu? Hadiahnya sangat besar. Tim, apakah hadiahnya sangat besar? Oh, anak laki-laki tidak. Tim memenangkan kejuaraan. Hadiah pertama adalah total tim. Hadiah uang tunai adalah 200 yuan. Hadiah kedua adalah total tim, hadiah uang tunai adalah 100 yuan. Hadiah ketiga adalah total, dan sekotak handuk senilai 50 yuan. Petik 2. Sungguh lelucon. Cara mendapatkan gadis itu adalah buah 7+, cara mendapatkan anak laki-laki adalah sekotak handuk. Tetap total, anak laki-laki di kelas itu semua adalah hadiah untuk anak laki-laki. Berteriak tidak adil, tetapi anak perempuan sekarang menunjukkan minat. Anda harus tahu bahwa untuk sekolah dengan banyak tekanan belajar di sekolah menengah pertama, itu sudah lama tidak ditemui. Permainan sekolah yang sangat menarik. Kemarilah dan tunjukkan padaku, kata seorang gadis cantik. Ya, aku juga ingin menonton. Anak perempuan menuntut agar sangat mendesak bagi anak laki-laki untuk memberikan selebaran kepada diri mereka sendiri. Tentu saja, anak laki-laki tidak dapat menentangnya. Mereka menekan rasa ingin tahu di hati mereka dan memberikan selebaran itu kepada anak perempuan. Anak-anak perempuan itu mengambil selebaran itu dan mendapati bahwa apa yang tertulis di sana memang benar. Tentu saja, anak-anak perempuan di seluruh kelas tampak seperti sedang menggoreng wajan. Seketika, mereka paling khawatir tentang bayi basket dalam permainan ini. Kegiatan seleksi dibahas dengan panas. Sangat menarik. Aku tidak menyangka permainan basket ini akan begitu kreatif. Sejujurnya, ini lebih menyenangkan daripada permainan kering tahun lalu. Tidak, aku ingin berpartisipasi dalam pemilihan bayi basket ini. Sayangnya, hanya 3 orang yang dapat mendaftar. Tidak bisakah kita menambahkan lebih banyak? Sepertinya tidak bisa ditingkatkan. Hadiahnya sangat dahsyat dan jumlah pesertanya terlalu banyak, tetapi nilai hadiahnya malah turun. Namun, syaratnya juga sudah tertulis di atas. Bagi para gadis yang ingin mendaftar seleksi, basketball baby, tim mereka harus mendaftar ikut, kalau tidak pendaftarannya tidak sah. Aneh sekali, bukankah semua orang bilang kalau basketball baby hanya bisa maju bersama tim di kelasnya? Dan kalaupun basketball baby menang lebih dulu, kalau timnya tidak bisa menang, maka basketball baby harus tersingkir bersama-sama. Sepertinya pertandingan ini tidak hanya bergantung pada performa basketball baby, tetapi juga pada level basket kelasnya. Itu tetap tidak bisa dihindari. Bagaimana level basket kelas kita? Oke, bukankah panitia olahraga dan cuisuan dari tim sekolah? Bilang saja,
Bukankah kelas kita mampu meraih juara pertama? Itu aku. Aku juga harus ikut. Dan aku. Para gadis di tahun kedua dan keenam sudah mulai merespons. Meskipun para gadis akhirnya memenuhi syarat untuk mewakili kelas 2 dan 6, masih ada beberapa perdebatan. Meskipun posisi bunga kelas mudah dan tak tergoyahkan, tetapi siapa yang kedua atau ketiga tidak begitu mudah untuk menentukan pemenangnya. Tentu saja, para gadis juga telah membahas masalah ini dengan sengit dan ekstensif. Feng Shaohua dan Guo Zixian sedikit bermata besar, tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa Zhang Yu akhirnya dapat menemukan trik seperti itu, dan mereka melihat situasi telinga merah dan telinga merah para gadis di kelas mereka. Trik-trik kecil yang mengarah ke timur dan barat sama sekali tidak dapat menghalangi kekuatan massa. Rasa krisis yang mendalam muncul di hati keduanya, dan mereka tidak dapat belajar dengan tenang selama sisa waktu. Dapat dikatakan bahwa selebaran pertandingan basket menggemparkan seluruh kelas 1 dan 2, hampir semua kelas menjadi kacau oleh pemilihan dan permainan bayi basket. Awalnya, para anggota komite olahraga tahun kedua telah berjanji kepada Feng Shaohua sebelumnya bahwa mereka pasti akan memimpin tim basket mereka sendiri untuk melawan pertandingan basket ini bersama-sama. Namun pada akhirnya, hal-hal bergerak ke arah yang tidak terkendali. Antusiasme para gadis untuk permainan ini telah jauh melampaui antusiasme para pria untuk permainan ini. Selain hadiah, apalagi berbicara tentang para gadis itu sendiri, kesempatan seperti itu untuk menunjukkan gaya mereka sendiri di depan para siswa sekolah juga merupakan kesempatan yang tidak terduga. Oleh karena itu, para gadis dengan suara bulat menuntut agar kelas mereka harus dibunuh dalam permainan basket ini. Siapapun yang berani menyanyikan antitesis adalah musuh pemersatu semua gadis, yang membuat komite olahraga di semua kelas berkeringat dingin di kepala mereka. Ketika Feng Shaohua dan Guo Zixian menyelesaikan kelas, mereka melanjutkan komunikasi. Saya berharap bahwa komite olahraga di setiap kelas tidak akan mengubah posisi awal mereka. Tetapi mereka kecewa karena hampir semua komite olahraga menolak mereka di tempat, karena tekanan dari para gadis di kelas mereka terlalu besar, dan sekarang saya hanya bisa meminta maaf kepada Feng Shaohua. Feng Shaohua dan Guo Zixian hampir menggunakan seluruh tubuh untuk menyelesaikan masalah, dan mereka masih kembali kecewa lagi dan lagi, bahkan jika Song Hao, Menteri Olahraga yang juga merupakan mitra strategis segala cuaca di tahap awal, tidak dapat menghentikan kelasnya untuk berpartisipasi dalam acara yang tak tertahankan di faktor akhir. Pada akhirnya, Feng Shaohua harus mengakui bahwa hampir semua kelas 1 dan 2 di seluruh sekolah bahkan berteriak dan ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan rencananya untuk melawan kompetisi juga secara resmi terbunuh. Yang membuat Feng Shaohua sulit diterima adalah, tergantung pada situasi saat ini, pertandingan bola basket ini, terlepas dari ukuran dan pengaruhnya, telah melampaui harapannya. Feng Shaohua harus mengakui bahwa dia pikir dia harus memukul wajahnya, yang memiliki efek balasan, wajahnya terluka karena dipukuli oleh Zhang Yu. Perasaan tidak berdaya ini membuat Feng Shaohua tidak memiliki solusi untuk permainan berikutnya. Feng Shaohua akhirnya merenung untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada ide yang bagus. Hanya bisa menyerah tanpa daya. Tampaknya dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya di lapangan. Diharapkan bahwa level bola basket Zhang Yu di kelas mereka hampir tidak dapat berjuang sampai pada titik di mana mereka dapat melangkah cukup keras. Jika kelas orang itu tersingkir terlebih dahulu, pada akhirnya, Anda mungkin tidak mendapatkannya. Yang membuat saya semakin kesal adalah saya masih berutang kerja keras Song Hao, jelas tidak ada efek pada rambut, dan kelaparan, tidak ada orang yang lebih sial di dunia ini daripada dirinya sendiri. Sore hari di hari pertama sore hari, Wu Fatzi, yang telah menunggu apa yang disebut tim komando pengiriman sementara bola basket sekolah, di aula kantor Serikat Mahasiswa, menerima 70% daftar pendaftaran daftar kelas. Petugas kebersihan merah, 12 kelas setahun, pada kenyataannya, juga mengadakan diskusi sengit untuk pemilihan bayi bola basket. Posisi bunga kelas yang berpakaian besi, Su Qianqian dan Tan Xiaonan hampir tidak tergoyahkan. Untuk posisi terakhir, kelas menghasilkan sedikit gesekan bubuk. Sebagai seorang pemimpin regu, Zhang Yu tentu saja tidak bisa membiarkan kelas memperebutkan masalah sepele ini, dan memberikan ide yang lebih tepat. Beberapa gadis yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi, semuanya menjadi kandidat. Kelas segera mengadakan pemungutan suara rahasia di kelas, yang dengan suara tertinggi menerima tempat terakhir.
Ide Zhang Yu secara alami lebih cocok untuk situasi yang dihadapi. Kelas 12 melewati pemungutan suara rahasia dan terlihat bagus, Jie, dan akhirnya mengalahkan anggota komite disiplin Jiang Huan dengan sedikit keuntungan dan memperoleh tempat terakhir yang berharga. Keesokan harinya, Wu Fati menerima formulir pendaftaran untuk semua kelas yang tersisa, dan hampir tidak ada dari mereka yang menyerah dalam permainan. Dan daftar gadis yang sah yang berpartisipasi dalam seleksi, Basketball Baby, ini hampir 100%. Ini menjadi pertanda baik bagi kemenangan Zhang Yu dalam pendaftaran bola basket ini, yang berakhir dengan kemenangan telak dan Feng Shaohua yang bersembunyi di sudut. Meskipun Zhang Yu menerima semua ini begitu saja, mengandalkan Yang Mo untuk mengalahkan konspirasi dan trik lawannya, suasana hati Zhang Yu sendiri sangat baik. Dapatkan badai pendaftaran untuk turnamen bola basket. Tim bola basket ke-12 mengadakan sesi latihan terakhir mereka dalam beberapa hari ke depan. Tentu saja, kemajuan Zhang Yu sangat jelas terlihat, tetapi Wu Jie telah membuat kemajuan yang lambat, dan bola masih berantakan. Kai Bin tahu bahwa tim tidak punya waktu untuk menunggu kemajuan Wu Jie. Karena permainan akan segera dimulai, konfrontasi menyeluruh tertentu diperlukan. Su Yiming, beberapa orang, juga melakukan latihan. Permusuhan akhir-akhir ini, karena saya tidak mengikuti keterampilan dasar Zhang Yu yang membosankan, tentu saja saya tidak tahu kemajuan Zhang Yu. Ketika Kai Bin menyarankan beberapa orang untuk melakukan konfrontasi kelompok 3 lawan 3, kesulitan Zhang Yu dalam menangani keranjang itu mengejutkan Su Yiming. Karena mereka tidak menyangka bahwa Zhang Yu berkembang begitu cepat. Zhang Yu tahu bahwa dia hanyalah seorang pemula bola basket. Saya tidak tahu bahwa Zhang Yu adalah pusat tim sekolah dan monster di bawah keranjang. Tentu saja, Su Yiming, berapa banyak orang yang mengira mereka adalah penggemar bola basket dengan level tertentu. Meskipun tidak lebih baik dari Kai Dong, tetapi saya pikir saya lebih tinggi dari Zhang Yu. Su Yiming dan Jiang Shuai berencana menggunakan keunggulan kecepatan mereka untuk menantang dominasi Zhang Yu di bawah ring basket. Namun, setelah bekerja keras, keduanya akhirnya menemukan bahwa Zhang Yu tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga kecepatan di ring basket. Berdasarkan situasi reaksi, keduanya sama sekali bukan lawan Zhang Yu. Ditambah dengan keunggulan tinggi Zhang Yu, mereka hampir mengalahkan keduanya di ring basket, yang juga membuat mereka sangat tertekan. Su Yiming dan Jiang Shuai akhirnya menyerah menantang Zhang Yu dan mengakui kekuatan lawan di bawah ring basket. Karena tanpa Kai Bin, keduanya hampir tidak bisa mencetak angka di bawah ring basket. Tentu saja, bakat atletik Zhang Yu juga membuat keduanya mengagumi lemparan 5 tubuh. Mereka sepakat bahwa jika Zhang Yu diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi senter pertama di sekolah. Kai Bin sangat senang bahwa kenaikan tak terduga Zhang Yu telah membuat kemampuan timnya sendiri mencapai 3 besar. Faktanya, dalam hal tempat pertama, Kai Bin berpikir bahwa kekuatan kelasnya masih kurang. Bukan karena level dirinya dan Zhang Yu tidak sesuai standar, terutama karena Su Yiming terlalu buruk. Bagaimanapun, bola basket adalah olahraga kolektif. 1 dari 5 orang itu payah, dan kekuatan seluruh tim tidak dapat digunakan. Selain itu, kekurangan terbesar kelasnya masih ada di bangku cadangan. Dalam pandangan Kai Bin, sebagai satu-satunya pemain pengganti di kelas, Wu Fati hanyalah celah besar. Karena Wu Fati hanya perlu berjalan beberapa langkah, dia tidak bisa berhenti bernapas. Langkah berikutnya hampir semuanya berjalan, dan dia sama sekali tidak bisa digunakan sebagai individu. Tidak dapat melihat cara apapun untuk bermain dalam permainan. Jika terjadi kelemahan fisik atau cedera di tengah, tim akhirnya mungkin menghadapi kerugian 4 hingga 5. Untuk ini, Kai Dong juga sangat baik hati. Tidak mungkin, bagi tim gemuk Wu Fati yang melawan langit, mungkin dia adalah sedotan terakhir untuk mengalahkan unta besar. Waktunya sudah lewat sedikit. Pada Jumat pagi, semua kelas di kelas 1 dan 2 menerima pemberitahuan waktu permainan yang dikeluarkan oleh tim komando pengiriman kompetisi bola basket. Semua kelas mengirim perwakilan, undian diputuskan, dan jadwal permainan diatur. Pada Sabtu pagi, Zhang Yu dan timnya tiba di sekolah lebih awal. Memanfaatkan waktu kelas pagi, tempat pertandingan ditata ulang. Spanduk bertuliskan, piala kelas 12 kelas 1, sangat mencolok tergantung di lapangan. Zhang Yu dan kelompoknya, sebagai tim pengiriman dan komando, untuk pertandingan ini,
mereka melakukan hampir semua pekerjaan. Lapangan sekolah menengah pertama nomor 1 sangat luas. Tidak hanya lapangan basket tetapi juga lapangan sepak bola. Agar tidak saling mengganggu, lapangan permainan dibagi menjadi sisi kiri dan kanan, dan 2 pertandingan dapat dimainkan pada saat yang sama. Dan wasit pertandingan adalah guru pendidikan jasmani paruh waktu di sekolah. Tentu saja, kerja keras tidak dapat dihindari, tetapi akun-akun itu harus masuk ke rekening publik, jadi tidak banyak uang, yang berarti tidak ada apa-apa. Zhang Yu dan mereka telah sibuk sejak pagi. Di akhir kelas, banyak orang berkumpul di lapangan. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang menonton kegembiraan itu. Bagi seluruh sekolah menengah pertama, pertandingan basket ini sudah menjadi yang paling dinanti.